Bapak selalu mendoakan supaya kita dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun juga. Amin. Amin. Baik, ketua kelas silakan pimpin doa. Doa mulai. Ya, baik nak. Kita hadir semua. Hadir ya. Rupanya pakaian kita juga sudah lengkap. Sebelum kita masuk tadi ke kelas, kita tetap menjalankan protokol kesehatan, yaitu tadi kita sudah mencuci tangan, setelah itu menjaga jarak dan juga telah memakai masker. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita ini, kita menyanyikan dulu lagu-lagu wajib ya. Lagu sorak-sorak gembira apa enggak? Apa ya? Oke, kita nyanyi bersama-sama. Kita barusan sudah menyanyikan lagu-lagu wajib. Baik, di sini kita akan mempelajari tentang permainan bola kecil. Yang Bapak pegang ini, kalian tahu nggak apa ini? Bola kasti, ya. Pernah nggak kalian bermain bola kasti? Pernah ya? Dari kelas 1, kelas 2 kita juga sudah memainkan permainan ini sesuai dengan di daerah kita masing-masing. Baik nak, di sini kita akan mempelajari tentang permainan bola kasti, yaitu cara berjalan, mengayunkan tangan, dan juga itu cara memukul bola kasti, baik itu kita gerakan lokomotor dan di situ ada juga gerakan non lokomotor dan manipulatif. Baik nak, Bapak sudah membagi kalian 2 kelompok. Nanti seperti biasa kita akan presentasi masing-masing kelompok ya. Hasil diskusi kita nanti kita sampaikan. Nanti sesi keduanya ada sesi tanya jawab dan kesimpulan. Baik, di sini Bapak akan jelaskan sedikit dan juga kita akan menonton video. Baik, ya, yang kalian lihat di papan tulis itu ada gambar dan ukuran lapangan kasti. Ya, kalau yang aturannya yang baku itu seperti inilah gambarnya. Tetapi kita boleh memodifikasi. Ya, lanjut. Kita akan menyaksikan video tentang teknik dasar permainan bola kasti. Mohon disimak ya, nanti mana ada yang ini yang penting silakan kalian catat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Lalu anak-anak, apa kabarnya semua? Semoga semuanya sehat ya. Anak-anak ilmu sehat, Pak Guru juga sehat. Amin. Nah, anak-anak, berjumpa lagi di mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Ciluka ya.
Hari ini kita akan belajar tentang permainan bola kasti, yaitu untuk pertemuan pernah. Nah, anak-anak sekalian, seperti biasa mari kita berdoa dahulu untuk memulai belajar kita hari ini. Apa tujuan pembelajarannya? Agar anak-anak nanti ketika belajar bisa fokus dan mengejar tujuan, atau ketika anak belajar nanti diharapkan bisa menguasai yang pertama. Anak-anak bisa menjelaskan variasi gerak dasar motor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif pada permainan kasti. Yang kedua, anak-anak bisa menjelaskan variasi gerak dasar motor dengan kombinasi gerak manipulatif pada tangan. Baik, kita mulai saja ya untuk variasi dan kombinasi. Yang pertama itu apa? Yaitu adalah untuk variasi gerak dasar manipulatif dengan kombinasi gerak dasar non-lokomotor dalam melempar bola kasti ya. Jadi variasi gerak dasar manipulatifnya adalah melempar, dan kombinasi gerak dasarnya ini merupakan gerak melemparnya bisa mengayuh dan menekuk kaki. Nah, untuk variasi gerak manipulatif ya dengan melempar bola ini, kita bisa lihat di sini yang pertama adalah memegang dan melempar bola lambung dengan mengayuh tangan ya. Yang mana anak-anak bisa ketahui sendiri tadi ya, gerakan ini merupakan gerakan variasi dan kombinasi untuk gerak manipulatif dan dikombinasikan gerak non-manipulatif. Nah, langsung saja kita mulai bagaimana caranya. Anak-anak bisa memegang bola seperti ini ya. Kemudian silakan lempar bolanya lambung dengan mengayunkan lengan ya, seperti ini. Ya, jadi arah bolanya lambung ke atas. Kita ulangi lagi satu kali anak-anak untuk gerak melempar bola lambung dan mengayunkan lengan ya. Gerakannya kurang lebih seperti ini. Nah, ini anak-anak untuk gerak melempar bola lambung dan mengayunkan lengan, khususnya pada variasi dan kombinasi gerak dasar permainan bola kasti untuk non-lokomotor dan dikombinasikan dengan manipulatif ya gitu. Nah, selanjutnya anak-anak untuk gerakan berikutnya ya, masih pada gerak manipulatif yaitu melempar bola yang dikombinasikan dengan gerak non-lokomotor yaitu mengayunkan lengan. Jadi anak-anak pegang bola seperti ini lalu lempar bola dengan mengayunkan lengan ini. Nah, bolanya menempel seperti ini anak-anak. Kita ulangi lagi ya, adalah kombinasi variasi gerak manipulatif dengan kombinasi gerak dasar lokomotor dalam memukul bola kasti. Jadi gerak dasar manipulatifnya adalah memukul bola, sedangkan kombinasi gerak dasar lokomotornya adalah anak-anak berlari. Ya, lebih lengkap anak-anak bisa lihat contoh berikut ini. Sebelum anak-anak menerangkan variasi dan kombinasi tadi, anak-anak harus mengetahui bagaimana cara memukul bola dengan benar. Pertama, anak-anak pegang tongkat pemukulnya seperti ini. Selanjutnya ya, untuk cara memukul bola, bersiap untuk memukul bola ya. Bersiap pegang tongkat pemukul, kemudian ayunkan tongkat pemukul ke belakang. Lalu ketika bola datang, ayunkan dengan sambil pegang tongkat pemukul tadi ya untuk memukul bola kasti tadi ya. Ini adalah cara memukul bola. Kita ulang lagi anak-anak ya untuk cara memukul bola. Ini 1, kemudian 2 siap, 3 siap ayun dan ayunkan. Begitu cara memukul bola anak-anak. Nah, jika anak-anak sudah menguasai, sekarang kita bisa menerapkan variasinya yang dikombinasikan pada gerak lokomotor dan kasti ya. Memukul bola, melangkah dan berlari, yaitu anak-anak bersiap di sini ada orang yang melempar ya. Kemudian anak-anak fokus ya, lihat bola pukul dengan teknik yang tadi. Setelah itu berlari menuju tiang pertahanan. Itu adalah variasi dan kombinasi gerak manipulatif dan lokomotor. Kita ulangi lagi satu kali ya, masih memukul bola, melangkah dan berlari ya, berpasangan. Kemudian akan melempar, fokusnya mulai ayunkan memukul dan pukul, setelah itu berlari
tiang. Ya, tiang kemudian. Nah, itu anak-anak untuk materi variasi dan kombinasi gerak relatif yang dikombinasikan dengan gerak motor. Kita lanjutkan ya untuk variasi dan kombinasi selanjutnya, yaitu variasi gerak motor dan kombinasi gerak yang secara manipulatif dalam menangkap bola kasti. Nah, yang pertama adalah menangkap bola lambung. Ya. Jadi bola yang datang dari atas atau dari lambung, ya bola lambung kemudian anak-anak tangkap seperti ini. Ya. Nah, untuk menangkap bola lambung ini merupakan jenis atau variasi menangkap bola yang dikombinasikan dengan gerak non motor. Kita ulang lagi untuk menangkap bola lambung, bersiap, ya. Kemudian ketika bola lambung datang, anak-anak bersiap dan menangkap seperti ini. Itu anak-anak untuk menangkap bola lambung, ya. Dan usahakan tangkapannya anak-anak bisa memegang para bola yang transmitter. Itu kita lakukan selanjutnya untuk menangkap bola datar sekarang, ya. Dan caranya hampir sama bila bola datang, ya. Lalu kemudian anak-anak tangkap, ya, untuk bola datar. Cukup mudah bukan anak-anak? Kita ulangi lagi satu kali untuk menangkap bola datar, ya. Masih pada variasi menangkap bola yang dikombinasikan dengan gerak motor. Bola datar kemudian tangkap. Nah, terus selanjutnya adalah menangkap bola yang menuju tangan. Masih pada variasi gerak menangkap bola yang dikombinasikan dengan gerak. Jadi kita berada dalam musuh anak bola di bawah, anak segera untuk lututnya dan menangkap bola seperti ini, ya. Itu anak kita ulang lagi, ya. Karena ya anak siap menangkap bola yang tertutup sepertinya dan tangkap dengan kombinasi gerakan seperti foto, grab dan loncengnya. Nanti secara otomatis anak-anak akan mendapatkan pemberitahuan secara langsung ketika Pak Guru memberikan materi. Oke, kita sudah menyaksikan video tadi. Nanti ini Bapak lanjutkan dulu ya. Bapak jelaskan dulu. Di sini ada variasi gerak berjalan dan mengayun dengan kombinasi gerak memukul. Coba nak, siapa yang bisa baca? Satu apa itu? Baca, sekarang. Satu saat berdiri atau berjalan pukul dalam posisi tegak. Ya, terus. Dua, pandangan lurus ke depan. Ya. Tiga, angkatlah tongkat memukul dan peganglah tongkat dengan berat. Ya, nomor 5 itu berdiri tegak. Yang kelima, untuk pukulan datang, kedua tangan memegang tongkat dan pemukul. Yang keenam, saat bola datang, tangan dilecupkan. Itu kita memukul, ya. Yang ketujuh itu adalah pukulan bola sekuat tenaga, ya. Sekuat tenaga, tetapi jangan tongkat itu sampai terlepas, ya. Yang delapan, ayunan tangan diikuti dengan arah pinggul. Selanjutnya atur posisi, lalu pukullah bola sekuat tenaga. Paham sampai di situ, ya? Paham, ya? Oke. Salam olahraga. Jaya. Kalau Bapak bilang salam olahraga, bilang jaya, ya. Bapak ulangi. Salam olahraga. Jaya. Baik. Coba baca. Sifat variasi gerak memukul dengan kombinasi gerak berjalan. Ayo silakan. Satu, sebelum memukul pastikan cara memegang alat pemukul dengan benar. Ya. Dua, tangan memegang tongkat pemukul dan diletakkan di samping kanan tubuh. Tiga, pandangan fokus ke arah datangnya bola. Empat, pukullah bola sekuat-kuatnya dengan pukulan mendata. Lima, ayunkan tangan diikuti gerakan pinggul. Enam, setelah itu segera berjalankan menuju titik henti pertama. 7. Ulangi gerak memukul bola lagi. 8. Posisi ayunan tangan saat memegang tongkat dengan diserongkan 45 derajat ke bawah. 9. Pukullah bola secara melambung dengan kuat. 10. Ikuti dengan ayunan tangan dengan gerakan pinggul lalu berjalanlah ke titik henti. 11. Ulangilah berkali-kali hingga kamu mahir melakukannya. Ya, betul.
Lanjut, itu variasi gerak berlari dan menghindar dengan kombinasi berunsur. Ayo kelompok 1 nak, coba silakan siapa yang bisa baca. Ya silakan. Variasi gerak berlari dan menghindar dengan kombinasi berunsur. Cara melakukannya: 1. Awalan berlari, berdiri tegak tapi santai. 2. Langkah kaki panjang dan dilakukan dengan cepat. Saat mendarat, lutut agak sedikit ditekuk. 3. Badan condong ke depan. 4. Berlari dilakukan setelah memukul bola menuju tiang hingga 1, 2, 3. 5. Pandangan fokus ke arah lari dan bola. 6. Apabila pemain melempar, segera ubah gerakan lari. 7. Apabila bola tidak mengenai tubuh, segera lanjutkan lari. 8. Setelah mendekati hinggap, pindahkan berat badan ke belakang dengan menjatuhkan badan ke belakang. 9. Saat bersamaan, ayunkan salah satu kaki ke depan ke arah titik hinggap dan diikuti kaki satunya lagi. 10. Pada saat meluncur, seluruh tubuh menyentuh tanah kecuali kepala. Ya betul. Itu penjelasannya ya. Lanjut. Coba yang kelompok 1 lagi, variasi gerak meluncur dengan kombinasi gerak berlari. Silakan yang lain. Yang laki-laki, kamu baca. 1. Meluncur dengan memperhatikan jarak 2,5-3 meter di depan titik hinggap. Ya. 2. Setelah mencapai titik hinggap, pindahkan berat badan ke belakang dengan menjatuhkan badan ke belakang. 3. Saat bersamaan, ayunkan satu kaki ke depan ke arah titik hinggap, kemudian diikuti kaki yang satunya lagi. 4. Pada saat meluncur, tubuh seluruhnya menyentuh tanah kecuali kepala. 5. Jika situasi titik hinggap aman, memukul dapat mengombinasikan dengan gerak berlari setelah meluncur menuju titik. Ya betul. Di sini tadi kawan-kawan sudah membacakan. Ini kita lanjutkan variasi gerak menangkap bola dengan kombinasi gerak berlari ya. Itu sikap pertama kita adalah awalnya kita berdiri, kedua kaki dibuka selebar bahu. Yang kedua tangan berada di bawah. Pandangan fokus kita tetap ke arah ke depan ya, ke arah datangnya bola. Yang keempat itu adalah bola ditangkap dengan cara dijemput. Yang kelima, lakukan tangkapan pada bola atas. Yang keenam, setelah menangkap bola, berlarilah seolah-olah kamu mengejar pemain pemukul. Ketujuh, lakukan gerakan menangkap bola dengan kombinasi berlari secara berulang-ulang. Baik, sampai di situ penjelasan Bapak. Paham? Ya, ada nggak pertanyaan? Ya, kalau ada nanti pertanyaan, kita sampaikan di diskusi kelompok kita. Baik, tadi Bapak sudah katakan sambil kita menonton dan juga menyaksikan video tadi, kalian sudah mencatat. Baik, ketua kelompok 1 siapa tadi? Siapa namanya ketua kelompoknya? Nabila. Ya, yang ketua kelompok 2 Sipa ya. Coba silakan kamu berdiri dari sana saja. Silakan bacakan paparan kelompok 1 kamu yang kalian catat tadi. Silakan. Kuat ya. Dalam setiap permainan tentu ada beberapa teknik yang perlu dikuasai pemain. Beberapa teknik dasar dalam permainan kasih adalah sebagai berikut. A. Variasi gerak berjalan dan mengayun dengan kombinasi gerak memukul. Cara melakukannya: 1. Saat berdiri atau berjalan, jangan dalam posisi tegak. 2. Pandangan lurus ke depan, bukan ke bawah atau ke atas, menuju ke arah daerah memukul. 3. Angkatlah tongkat pemukul dan tegaklah tongkat dengan tepat. 4. Berdiri tegak, menghadap pemain melempar dengan kedua kaki dibuka selebar pinggang, pandangan lurus dan fokus datangnya arah bola. 5. Untuk pukulan datar, kedua tangan memegang tongkat pemukul dan diletakkan di samping kanan tubuh. 6. Saat bola datang, dilecutkan dengan perkenaan memegang pemukul. 7. Pukullah bola sekuat-kuatnya dengan mengayunkan tangan
ayunan tangan saat memegang tongkat dan dengan diserongkan 45 derajat ke bawah. 9. Pukul bola secara melambung dengan kuat. 10. Ikuti dengan ayunan tangan dengan gerakan pinggul lalu berjalanlah ke titik-titik. 11. Ulangilah berkali-kali hingga pemain selesai. Variasi gerak berlari dan menghindar dengan kombinasi meluncur. Cara melakukannya: 1. Awalan berdiri tegak tapi santai. 2. Langkah kaki panjang dan dilakukan dengan cepat. Saat mendarat, lurus agak sedikit dipukul. 3. Badan condong ke depan. 4. Berlari dilakukan setelah memukul bola yang hinggap. 1, 2, 3. 5. Pandangan fokus ke arah lari dan bola. 6. Apabila pemain melempar, segera ubah gerakan lari. 7. Apabila bola tidak mengenai tubuh, segera lanjutkan lari. 8. Setelah mendekati titik hinggap, pindahkan berat badan ke belakang dengan menjatuhkan badan ke belakang. 9. Saat bersamaan, ayunkan salah satu kaki ke depan ke arah titik hinggap dan ikuti kaki tentunya lagi. 10. Pada saat meluncur, seluruh tubuh menyentuh tanah kecuali kepala. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 1. Coba berikan aplaus. Baik, kelompok 2 sudah siap? Silakan bacakan paparan kelompok kalian. Silakan ketuanya. Variasi gerak meluncur dengan kombinasi gerak berlari. 1. Meluncur perlu memperhatikan jarak 2,5 sampai 3 meter di depan titik hinggap. 2. Setelah mencapai titik hinggap, pindahkan berat badan ke belakang dengan menjatuhkan badan ke belakang. 3. Saat bersamaan ayunkan salah satu kaki ke depan ke arah titik hinggap. Lanjut. Ayunkan salah satu kaki ke depan ke arah titik hinggap, kemudian diikuti kaki yang satunya lagi. 4. Pada saat meluncur, tubuh seluruhnya menyentuh tanah kecuali kepala. 5. Jika situasi titik hinggap aman, pemukul dapat mengombinasikan dengan gerak berlari setelah meluncur menuju titik hinggap berikutnya. Variasi dan kombinasi gerak berlari, mengayunkan tangan dan menangkap bola. Lokomotor dan non-lokomotor. 1. Awalan berlari berdiri tegak namun santai. 2. Langkah kaki panjang dilakukan dengan cepat. Saat mendarat, lutut agak sedikit ditekuk. 3. Badan condongkan ke depan. 4. Berlari apabila bola sudah dipukul. 5. Saat berlari pandangan fokus pada arah lari dan bola yang dipukul. 6. Jika bola dapat kamu jangkau, lakukan ayunan pada tangan. 7. Ayunan dilakukan sebelum menangkap bola. Bola ditangkap dengan cara dijemput sehingga pantulan dapat diredam. 9. Setelah menangkap bola, tarik bola ke arah dalam untuk bersiap melakukan lemparan kembali. Variasi gerak menangkap bola dengan kombinasi gerak berlari. 1. Sikap awal berdiri. 2. Kaki dibuka selebar bahu dan agak turun. 2. Kedua tangan berada di bawah, depan dada atau atas, sesuai datang arahnya bola membentuk tanjak. 3. Pandangan fokus ke arah datangnya bola. 4. Bola ditangkap dengan cara dijemput. 5. Lakukan tangkapan pada bola atas. 6. Setelah menangkap bola, berlarilah seolah-olah kamu mengejar pemain pemukul. 7. Lakukan gerakan menangkap bola dengan kombinasi berlari secara berulang-ulang. 8. Variasikanlah gerakan menangkapmu dengan menangkap bola bawah atau mendatar. Oke, sudah ya. Baik, tadi kita sudah membacakan hasil paparan kelompok kita masing-masing. Jadi kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab ya. Sekarang Bapak tunggu dulu kelompok 1 yang bertanya, kelompok 2 nanti yang menjawab. Bisa ya? Bisa. Bapak batasi saja 3 pertanyaan. Nanti sebaliknya juga begitu. Coba nak, siapa yang mau bertanya? Yang pertama, siapa namanya nak sebutkan? Siapa? Ya, Randy, silakan. Tanyakan. Seperti apa variasi gerak meluncur dengan kombinasi gerak berlari? Oke, ya. Siapa bisa jawab? Langsung jawab, nak. Si Najwa ya. Silakan jawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan seperti variasi gerak meluncur dengan kombinasi gerak berlari yaitu meluncur pertama menggunakan jarak 2,5 sampai 3 meter di depan titik hinggap. Setelah mencapai titik hinggap, pindahkan berat badan ke belakang dengan menjatuhkan badan ke belakang. Saat bersamaan, ayunkan salah satu kaki ke depan ke arah titik hinggap, kemudian diikuti kaki yang satunya. Pada saat meluncur, tubuh seluruhnya menyentuh tanah kecuali kepala. Jika situasi titik hinggap aman, pemukul dapat mengombinasikan dengan gerak berlari setelah meluncur menuju titik hinggap berikutnya.
Ya, betul. Pertanyaan 2. Coba siapa namanya sebutkan. Ya, Salsa. Talita, silakan. Apa yang dimaksud dengan gerak lokomotor dan lokomotor? Ya, apa yang dimaksud dengan gerak lokomotor dan lokomotor? Langsung bisa jawab nomor 2. Bisa? Silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan saya Talita. Lokomotor adalah gerakan berpindah tempat dari tempat awal ke tempat lain. Non-lokomotor gerakan yang tetap pada tempatnya. Ya, betul. Tadi gerak lokomotor tadi apa? Gerakan berpindah dan yang non lokomotor gerakan yang tetap berada di tempat. Ya. Lanjut. Berarti satu kali lagi ya. Ya, pertanyaan 3 yang terakhir, silakan. Ya, coba kuat lagi nak. Bapak pertanyaan. Permainan kasti termasuk ke olahraga bola apa? Ya, permainan kasti termasuk olahraga apa? Langsung bisa jawab nak. Silakan. Siapa namanya? Ya. Ya, permainan olahraga bola. Betul? Oke, baik. Sesi pertanyaan untuk kelompok 1 sudah habis. Sekarang kelompok 2 lagi yang bertanya ke kelompok 1. Siap kelompok 2? Siapa yang ingin bertanya duluan? Ya, Raska, dengarkan baik-baik. Seperti apa cara melakukan variasi gerak dengan kombinasi gerak jalan? Ya, langsung jawab nak. Ya, silakan. Siapa namanya? Ya, silakan. 1. Sebelum memukul, pastikan cara memegang alat memukul dengan benar. 2. Tangan memegang tongkat pemukul dan diletakkan di samping kanan tubuh. 3. Pandangan fokus ke arah datangnya bola. 4. Pukullah bola sekuat-kuatnya dengan pukulan mendatar. 4. Ayunan tangan diikuti gerakan pinggul. 5. Setelah itu, segera berjalankan menuju titik henti pertama. 6. Ulangi gerak memukul bola lagi. 7. Posisi ayunan tangan saat memegang tongkat dengan disiapkan 45 jari ke bawah. 8. Pukullah bola secara melambung dengan kuat. 9. Ikuti dengan ayunan tangan dengan gerakan pinggul, lalu berjalan ke titik henti. 10. Ulangi berkali-kali hingga kamu akhir melakukannya. Oke, betul. Lanjut, pertanyaan kedua. Siapa namanya? Stefan. Ya, silakan. Berapa jumlah satu tim pemain bola kasti? Ya, berapa jumlah satu tim itu permainan bola kasti yang sering kita mainkan? Berapa orang? Siapa jawab bisa? Ya, silakan. 12 orang. Ya, 12 orang ya, itu aturan bakunya. Tetapi kalau kita mau bikin 8 orang, 5 orang, yang penting kita bisa bermain boleh. Kalau orangnya tak cukup ya, 5 lawan 5 pun boleh. Ya, kita modifikasi saja. Itu yang namanya modifikasi ya. Tapi kalau yang bagusnya kita 12 lawan 12 ya. Lanjut, pertanyaan terakhir. Siapa? Rifa. Ya, silakan Pak. Apa fungsi regu pemukul? Ya, apa fungsi regu pemukul? Ya, silakan Nak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan A. Jawabannya adalah untuk mengejar poin sebanyak-banyaknya atau mencetak angka. Ya, untuk mengejar poin sebanyak-banyaknya dan juga mencetak angka supaya kita meraih kemenangan. Oke? Paham semuanya? Paham. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Ya. Sampai di sini ada nggak pertanyaan Nak? Kalau tidak kita lanjut. Nah, nggak ada ya. Berarti kita masuk ke yang terakhir, kesimpulan. Silakan, kesimpulannya udah dibuat. Ya, siapa yang membaca? Ya, lanjut. Kesimpulan. Silakan bacakan kesimpulan kalian. Variasi gerak meluncur dengan kombinasi gerak berlari. Cara melakukannya: meluncur perlu memperhatikan jarak 2,5 sampai 3 meter di depan titik hinggap. Setelah mencapai titik hinggap, pindahkan berat badan ke belakang dengan menjatuhkan badan ke belakang. Saat bersamaan, ayunkan salah satu kaki ke depan ke arah titik hinggap, kemudian diikuti kaki yang satunya lagi. Pada saat meluncur, tubuh seluruhnya menyentuh tanah kecuali kepala. Jika situasi titik hinggap aman,
Pemukul dapat mengombinasikan dengan gerak berlari setelah menuju titik hingga berikutnya. Variasi gerak menangkap bola dengan kombinasi gerak berlari. Cara melakukannya: sikap awal berdiri, kedua kaki membuka lebar selebar bahu dan agak turun. Kedua tangan berada di bawah dada atau atas. Pandangan fokus ke arah datangnya bola. Bola ditangkap dengan cara dijemput. Lakukan tangkapan pada bola atas. Setelah menangkap bola, berlarilah seolah-olah kamu mengejar pemain pemukul. Lakukan gerakan menangkap bola dengan kombinasi berlari secara berulang-ulang. Variasikanlah gerakan menangkapmu dengan menangkap bola bawah atau mendatar. Variasi dan kombinasi gerak berlari mengayunkan tangan dan menangkap bola. Cara melakukannya: awalan berlari berdiri tegak namun santai. Langkah kaki panjang dilakukan dengan cepat. Saat mendarat, lutut agak sedikit ditekuk. Badan condongan ke depan. Berlari apabila bola sudah dipukul. Saat berlari, pandangan fokus pada arah lari dan bola yang dipukul. Jika bola dapat kamu jangkau, lakukan ayunan pada tangan. Ayunan dilakukan sebelum menangkap bola. Bola ditangkap dengan cara dijemput sehingga pantulan dapat diredam. Setelah menangkap bola, tarik bola ke arah dalam untuk bersiap melakukan lemparan bola. Oke, baik. Silakan kelompok 2 kesimpulannya. Variasi gerak meluncur dengan kombinasi gerak berlari. Cara melakukannya: meluncur perlu memperhatikan jarak 2,5 sampai 3 meter di depan titik hingga. Setelah mencapai titik hingga, pindahkan berat badan ke belakang dengan menjatuhkan badan ke belakang. Saat bersamaan, ayunkan salah satu kaki ke depan ke arah titik hingga, kemudian diikuti kaki yang satunya lagi. Pada saat luncur, tubuh seluruhnya menyentuh tanah kecuali kepala. Jika situasi titik hingga aman, pemukul dapat mengombinasikan dengan gerak berlari setelah meluncur menuju titik hingga berikutnya. Variasi gerak menangkap bola dengan kombinasi gerak berlari. Sikap awal berdiri, kedua kaki dibuka selebar bahu dan agak turun. Kedua tangan berada di bawah di depan dada atau atas sesuai datang arahnya bola, membentuk beranjak. Pandangan fokus ke arah datangnya bola. Bola ditangkap dengan cara dijemput. Lakukan tangkapan pada bola atas. Setelah menangkap bola, berlarilah seolah-olah kamu mengejar pemain pemukul. Lakukan gerakan menangkap bola dengan kombinasi berlari secara berulang-ulang. Variasikanlah gerakan menangkapmu dengan menangkap bola bawah atau mendatar. Variasi dan kombinasi gerak berlari mengayunkan tangan dan menangkap bola atau lokomotor dan lokomotor. Cara melakukannya: awalan berlari berdiri tegak namun santai. Langkah kaki panjang lakukan dengan cepat. Saat mendarat, lutut agak sedikit ditekuk. Badan condongkan ke depan. Berlari apabila bola sudah dipukul. Saat berlari, pandangan fokus pada arah lari dan bola yang dipukul. Jika bola dapat kamu jangkau, lakukan ayunan pada tangan. Ayunan dilakukan setelah menangkap bola. Bola ditangkap dengan cara dijemput sehingga pantulan dapat diredam. Setelah menangkap bola, tarik bola ke arah dalam untuk siap melakukan lemparan kembali. Oke, baik. Kesimpulan dari dua kelompok sudah dibacakan. Baik, di sini Bapak buat saja. Jadi bagaimana cara berjalan, bagaimana cara menembak sudah sampaikan tadi. Dan juga apa itu gerak lokomotor dan lokomotor. Apa tadi nak lokomotor? Gerakan? Yang berpindah tempat. Ya, gerakan yang berpindah tempat. Yang lokomotor apa tadi? Ya, bagus. Baik, tadi dengan berakhirnya diskusi kita, tadi berakhir pula pertemuan kita pada pagi hari ini. Baik, di sini Bapak ingin membagikan tugas. Nanti silakan kalian ambil tugas kepada T12 ya. Oh ya, di sini Bapak ingin mempertanyakan apa yang kalian pelajari hari ini tentang permainan. Apa yang kalian sukai dengan permainan bola kasti? Apa? Memukul? Ya boleh. Apa lagi? Berlari boleh. Ya banyak ya. Kalau kita bermain kasti itu, kalau kita praktik itu mengasihkan. Ya itulah olahraga kita yang kita jalani. Baik nak. Untuk materi selanjutnya kita besok masuk ke atletik ya. Baik, dengan berakhirnya diskusi kita ini, Bapak ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.